Perkenalkan, nama saya Livia April dengan NIM 23115777. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis di bidang teknologi. Materi kali ini adalah lingkungan bisnis di bidang teknologi. Baik, pada materi ini akan ada 6 topik. Yang pertama, tren teknologi terkini. Yang kedua, inovasi dan disrupsi. Yang ketiga, transformasi digital. Yang keempat, kemitraan dan kolaborasi. Yang kelima, tantangan regulasi. Dan yang keenam, globalisasi dan pasar internasional. Baik, topik pertama yaitu tren teknologi terkini. Tren teknologi terkini merujuk pada perkembangan dan perubahan terbaru dalam bidang teknologi yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, bisnis, dan masyarakat luas. Ini mencangkup berbagai inovasi, perkembangan, dan kemajuan dalam teknologi yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tren teknologi yang ada pada saat ini. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, blockchain. Yang keempat, komputasi kuantum. Yang kelima, kendaraan otonom. Yang keenam, realitas virtual dan augmented. Selanjutnya, topik kedua, inovasi dan disrupsi. Inovasi adalah proses pengenalan ide, produk, atau metode baru yang meningkatkan atau mengubah cara kita melakukan sesuatu. Inovasi bisa bersifat inkremental atau radikal. Inovasi inkremental adalah perubahan kecil dan bertahap pada produk atau proses yang sudah ada. Contohnya, peningkatan kualitas kamera pada smartphone dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inovasi radikal adalah perubahan besar dan mendasar yang mengubah cara kerja sebuah industri atau masyarakat. Contohnya adalah pengenalan internet yang mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi. Selanjutnya, disrupsi. Disrupsi ada dua, yaitu teknologi dan bisnis model. Disrupsi teknologi, contohnya adalah perkembangan teknologi digital yang menggantikan teknologi analog, seperti kamera digital yang menggantikan kamera film. Disrupsi bisnis model, contohnya adalah model bisnis streaming musik seperti Spotify yang menggantikan penjualan CD dan unduhan musik digital. Selanjutnya, dampak inovasi dan disrupsi. Inovasi meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hidup tanpa mengganggu tatanan industri yang ada. Disrupsi mengubah peta persaingan industri, seringkali membuat perusahaan-perusahaan lama yang tidak bisa beradaptasi menjadi kalah saing atau bahkan keluar dari pasar. Contoh inovasi dan disrupsi. Inovasi, mesin uap pada abad ke-18 yang meningkatkan efisiensi produksi dan transportasi. Disrupsi, kedatangan platform ride-sharing seperti Uber dan Lyft yang mengganggu industri dan taksi tradisional. Selanjutnya, topik ketiga yaitu transformasi digital. Transformasi digital merujuk pada proses di mana perusahaan atau organisasi mengadopsi teknologi digital secara luas untuk mengubah cara mereka beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan menciptakan nilai. Berikut adalah beberapa aspek dari transformasi digital dalam teknologi. Yang pertama, automatisasi proses bisnis. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dan budaya organisasi. Yang keempat, integrasi teknologi canggih. Dan yang kelima, keamanan cyber. Transformasi digital tidak hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi juga tentang perubahan fundamental dalam cara perusahaan berpikir, beroperasi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh organisasi, mulai dari tingkat eksekutif hingga tingkat operasional, serta investasi yang signifikan dalam teknologi dan pengembangan keterampilan. Oke, lanjut topik keempat, kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan kolaborasi dalam teknologi merujuk pada upaya bersama antara dua atau lebih entitas, baik perusahaan, organisasi, atau individu, untuk menciptakan nilai atau menghadapi tantangan bersama dalam konteks teknologi. Kemitraan dan kolaborasi dalam teknologi dapat menghasilkan sinergi yang kuat, mempercepat inovasi, dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.
Namun, mereka juga memerlukan komunikasi yang baik, kepercayaan, dan komitmen yang mencapai kesuksesan bersama. Berikut adalah beberapa bentuk kemitraan dan kolaborasi dalam teknologi. Yang pertama, kemitraan bisnis. Yang kedua, kolaborasi penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, aliansi industri. Yang keempat, kemitraan startup korporasi. Yang kelima, kemitraan ekosistem. Yang keenam, kemitraan penyebaran teknologi. Lanjut topik kelima, yaitu tantangan regulasi. Menghadapi tantangan regulasi dalam bidang teknologi membutuhkan pendekatan yang adaptif dan proaktif dari pemerintah dan badan regulasi. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, industri teknologi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan regulasi yang efektif, melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Berikut adalah beberapa tantangan regulasi di bidang teknologi. Yang pertama, kecepatan perkembangan teknologi. Masalahnya, teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada proses legislasi, sehingga regulasi seringkali tertinggal. Dampaknya, ketidakmampuan untuk mengatur teknologi baru dapat menyebabkan celah hukum dan ketidakpastian bagi pelaku industri dan konsumen. Berikutnya, konten dan informasi. Masalah, pengendalian dan moderasi konten di platform online. Dampaknya, tantangan dalam menangani informasi yang salah, ujaran kebencian, dan konten ilegal tanpa melanggar kebebasan bicara. Berikutnya, transparansi dan akuntabilitas. Ada tuntutan yang meningkat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi, terutama terkait algoritma dan AI. Bisnis harus memastikan bahwa mereka dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan teknologi mereka kepada regulator dan publik. Selanjutnya, perbedaan regional dan nasional. Regulasi teknologi seringkali berbeda antara negara atau bahkan antara daerah dalam suatu negara. Bisnis yang beroperasi secara global harus menavigasi berbagai sistem regulasi yang kadang-kadang bertentangan, yang menambah kompleksitas dalam kepatuhan. Dan terakhir, dampak lingkungan teknologi. Regulasi terkait dampak lingkungan dari industri teknologi, termasuk e-waste dan konsumsi energi pusat data semakin ketat. Perusahaan harus menyesuaikan operasi mereka untuk mematuhi standar lingkungan yang terus berkembang. Selanjutnya, topik terakhir yaitu globalisasi dan pasar internasional. Globalisasi di bidang teknologi menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan dan inovasi, tetapi juga menuntut bisnis untuk lebih adaptif, responsif, dan waspada terhadap tantangan dan risiko yang muncul. Beberapa pengaruh globalisasi di bidang teknologi. Yang pertama, peluang ekspansi. Teknologi memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah. E-commerce, platform digital, dan alat komunikasi modern memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan ke pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, akses ke talenta global. Globalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengakses talenta dari seluruh dunia, baik melalui pekerjaan jarak jauh maupun relokasi. Ini meningkatkan kemampuan inovasi dan pengembangan produk. Berikutnya, rantai pasokan global. Teknologi memungkinkan manajemen rantai pasokan yang lebih efisien dan terintegrasi secara global untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi. Selanjutnya, standar global. Ada dorongan untuk mengikuti standar internasional dalam hal kualitas, keamanan, dan etika yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, tekanan harga. Kompetisi global seringkali menyebabkan tekanan pada harga, memaksa perusahaan untuk terus mencari cara untuk menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.